Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita akan bertemu pada tatap maya yang kedua, yaitu tentang kuatkan pemahaman model-model refleksi dan juga frameworknya. Baik kakak, sebelum kita mulai, mohon izin untuk menyalakan kamera dulu, terlebih dulu untuk kita foto bersama. Dan setelah itu nanti silakan dari kakak salah satu pimpin berdoa ya. Atau mungkin dimulai dari kakak Heru dulu selaku ketua kelas, nanti pimpin doa dulu. Kemudian untuk besoknya siapa begitu gitu. Monggo nyalakan kamera terlebih dulu. Sekedap Pak, rencang kula nembe mingking. Oh ya. Jangan tempat nek kanca kula iki. Nah niki diuruk kuwi kamerane. Ya. Bisa di sekarang ya. Monggo 3, 2, 1. Wes. Sebentar kok nggak mau ya? Waduh. Diulang. Oh udah kok udah. Ulangi lagi nggak apa-apa kak. Sudah. Diulang ya sekali lagi biar ini. Posennya harus Sebentar. Baik, 3, 2, 1. Ya, sudah. Baik, monggo untuk selanjutnya kita berdoa terlebih dulu. Monggo Kak Heru untuk pimpin doa. Marilah teman-teman satu room jimit. Sebelum acara dimulai kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Semoga dengan doa tadi bisa memperlancar acara kita dari awal sampai akhir. Amin. Terima kasih Kak Heru. Semoga acara kita siang ini berjalan lancar ya. Untuk memulai, apakah ada yang memimpin ice breaking? Monggo yang punya ice breaking biar kita semangat untuk siang hari ini. Kak Siti mungkin senyum-senyum. Ada bahan untuk ice breaking? Nggak ada Kak. Oke, kalau nggak ada ini saya coba nggih. Kita bermain ini aja, bermain sambung cerita saja. Nanti dimulai dari saya, kemudian saya sebut nama dari kakak semua salah satu, kemudian melanjutkan dari kata akhir di kalimat saya. Begitu nggih kakak nggih. Ini kita mulai. Saya berjalan ke lapangan. Monggo dilanjutkan Kak Hendri. Saya bingung aku. Berapa kata Pak? Kata terakhir lapangan, silakan dibikin kalimat. Berapa kata ceritanya? Bebas Kak, bebas. Satu kalimat saja. Lapangan yang dituju lapangan sepak bola. Monggo nunjuk siapa Kak Hendri? Kak Fendi. Monggo Kak Fendi. Sepak bola. Sepak bola ya. Rame semua. Sepak bola ya Kak. Iya. Sepak bola itu adalah sebuah kesenian. Feedback manamu? Feedback. Kak Fendi. Itu sepertinya storing Kak Fendi. Suara TV-nya dikecilkan Kak Fendi. Oh ya. Monggo lanjut siapa Kak Fendi? Nunjuk salah satu. Kak Apri. Kak Apri. Monggo.
Mana ini Kak Apri? Belum muncul suaranya. Silakan Kak Apri. Kesenian kata terakhirnya. Nah, Apri ini. Ke toilet Masih commute ya, itu mungkin belum. Ayo Mas Abdi. Sepertinya Kak Apri sedang ke belakang ya. Dilanjut saja, mungkin Kak Bagus dulu. kesenian. Kesenian. Kesenian Jatilan itu adalah favorit dari Kak Danis. Monggo dilanjut Kak Bagus. Siapa? Ke Kak Ibnu. Monggo. Kata terakhir Danis. Kata terakhir Danis. Danis adalah termasuk pesepak bola asal Inggris. Kata terakhir Danis Beckham. Inggris MU kalah nih. Terlanjut siapa? Kak Ibnu? Mas Apri, Mas Apri mulai, cobi nih sakniki pun ngono. Coba Kak Apri, cek Kak Apri. Fakta dan terbukti. Tidak terdengar ya sepertinya Kak Apri. Senakal Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia. Sepertinya Kak Apri tidak ini ada Danis. Inggris ya mau. kata terakhir Inggris. Waduh. Feedback. Oh, kayak enang sing jejeran iki, youth feedback ya. Sepertinya Tadi udah belajar kelompok kok ya ini. Oh. mungkin dilanjut dulu biar waktunya tidak terlalu lama. Kak Sofi dilanjut Kak Sofi. Inggris. Apa Pak kata terakhir tadi? Inggris. Inggris. Inggris merupakan negara yang maju. Terakhir kata maju. Dilanjut siapa Kak Sofi? Oh, siapa ya? Yang belum siapa Pak? Belum Kak Danis belum. Ada Kak Siti, Kak Rodiati, Kak Niko. Kak Rodiati. Monggo Kak. Enggak Kak Rodiati. Tadi maju ya, maju terus pantang mundur. Nah, monggo dilanjut. Siapa Bu? Siapa? Siapa yang belum ya tadi? Bu Siti Istiana. Ya, lanjut Kak Siti.
Kak Siti monggo. Ada nih storing ini kayaknya. Berdekatan dengan Kak Bagus kayaknya ini. Saya sudah mulai menjauh ini dengan Kak Danis ini, Kak. Kak Siti nggak ada ya? Kak Siti nggak ada, dilanjut monggo yang belum Bu. Kak Heru saja sudah belum Nah. Kak Heru? Sudah. Kak Heru, oh iya Kak Heru belum tadi. Iya. Apa? Mundur. Mundur. Aduh. Maju, mundur, maju. Mundur terkadang diperlukan untuk mempersiapkan diri biar lebih cepat melaju. Istimewa. Istimewa, mantap. Lanjut siapa Kak Heru? Nah, sing urung sapa iki? Pak Danis belum? Kak Danis. Sama Kak Priyo belum. Kak Danis. Terakhir ngomong, Kak. Melaju Kak. Melaju. Ci pandang dulu. Melaju sekencang-kencangnya. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Mantap. Semangat luar biasa ini Kak Danis ini. Menyala Lanjut. abangku. Yang belum siapa, Kak? Kak Priyo yang belum terakhir. Kak Trio. Cek bisa masuk enggak ya suara saya, Oh, Pak? Masuk, Kak masuk. Siti. Tadi Saya sudah tadi udah jawab punyanya Bu Radiati, tapi kemungkinan speaker saya nggak muncul ya. Oke. Sekarang Oh, sedang berarti Kak Siti dulu monggo. Apa tadi? Yang Kata terakhir terakhir. tadi putung. putung. Putung Waduh, kasarung. ramalan. Ulang putung. Lutung atau putung? Mutung kasarung. Mutong atau putung, Pak? Putung itu Mutong. putus nggih. Aku bahasa Jawa. Wah, aneh gamelan nih, sahdu. Mutung lawan katanya sambung. Sambung itu Kak Siti, dilanjut monggo dari Kak Oke. Priyo. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Udah. Ya, terima kasih. Biasa nyanyi Terima kasih, kalau di kakak-kakak. TK nggih. Nah, ternyata bermain kata juga sudah cukup mengasihkan buat kita nggih. Izin langsung share screen saja nggih kakak-kakak. Bentar. Oke, pateni. Apakah sudah muncul? Belum, Kak. Belum nggih. Ya, sekarang sudah. Sudah muncul nggih. Sudah, nggih. Oke kakak, pada pertemuan kedua ini kita akan belajar modul 1.1 yaitu tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, kesepakatan bersama kemarin nggih kakak kita ulangi lagi bahwasanya dalam diskusi ini kita akan menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan apabila terjadi gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan dari kegiatan kita pada siang hari ini adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian tujuan khusus, capaian pembelajaran khusus dari modul ini adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, kakak-kakak semua diharapkan mampu
satu, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Kakak-kakak semua, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Baik, jadi kakak-kakak, tadi sebelum kita tatap maya ini, kita sudah mempelajari tentang framework dan model-model refleksi. Nah, di sini adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait tentang framework yang sudah kakak-kakak baca pada modul di halaman sebelumnya? Monggo, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya bisa raise hand. Atau tuliskan saja di kolom chat, Kak. Bisa dituliskan di kolom chat, saya kasih waktu mungkin 10 menit, 5 menit, 5 menit, monggo Kak. Silakan dituliskan dalam kolom chat tentang ulasan dari kakak-kakak tentang framework refleksi yang sudah dipelajari. Ada framework tadi, ada 2 macam frameworknya. Monggo silakan. Belum ada yang muncul ini. Monggo kakak silahkan langsung dituliskan di kolom chat jawabannya. Apa yang sudah kakak pelajari dalam framework refleksi ini? Monggo. Ada framework Gibson, Burton sama Gibbs. Nah itu monggo. Kira-kira dari kakak-kakak seperti apa
Mohon diceritakan. Kak Rodiati ini sudah menjawab. Framework ada dua, yaitu framework Burton dan framework Gibbs. Ya, memang betul sekali ya, ada dua framework yang kita pelajari di sini, yaitu Burton dan juga framework Gibbs. Mungkin dari Kak Rodiati bisa sedikit diceritakan nggak? Yang Burton itu yang seperti apa, kemudian yang Gibbs itu yang seperti apa? Bisa berbagi untuk kakak yang lain? Monggo Kak Rodiati. Baik, sebelumnya itu salah tadi mau nulis malah ke counter jadi kekirim. Baik, sebelumnya saya mencoba menjawab ya Kak. Untuk framework Burton itu model refleksi yang menggunakan 3 pertanyaan utama, yaitu what, so what, dan know what. Jadi setelah melakukan kegiatan nanti kita akan merefleksi dengan sejenis 3 kalimat pemantik ya. Jadi seperti dasar apa yang sudah dipelajari. Setelah itu so what, lalu apa? Setelah apa yang dipelajari, lalu apa? Lalu apa dari apa yang dipelajari tadi? Setelah itu sekarang apa? Atau know what lah. Itu yang jadi dari jadi kesimpulannya itu tadi framework Burton itu hanya dengan kalimat pemantik 3, sedangkan framework Gibbs itu nanti sudah sampai kesimpulan atau tindak lanjut yang akan yang akan dicapai oleh misalkan saya berefleksi lah dari Burton itu hanya 3 kali pertanyaan pemantik, sedangkan di framework itu nanti sudah sampai tahap lanjut atau perbaikan yang akan dilakukan oleh saya seperti itu. Terima kasih Kak Rodiati ya, mantap sekali ini. Jadi memang benar apa yang disampaikan Kak Rodiati barusan, bahwasanya framework Burton itu ciri khasnya ada 3 pertanyaan nih. Jadi apa, lalu apa, dan sekarang apa. Jadi ini bisa kita ibaratkan yang direfleksikan itu apa. Oke. Kemudian setelah apa itu diketahui, lalu apa yang dilakukan itu apa. Kemudian nanti sekarang apa, perbaikannya seperti apa, atau yang refleksinya itu seperti apa sekarang. Mungkin begitu untuk yang Burton. Kemudian untuk framework Gibbs memang lebih lengkap. Di situ ada 6 langkah nih, mulai dari deskripsi. Deskripsi itu tentang apa yang terjadi, kemudian perasaan ya, jadi apa perasaan yang ada atau perasaan yang dialami, kemudian evaluasi dan analisis, konklusi, dan yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Itu nggih Kakak-kakak, kita lanjutkan. Nah, ini agenda kita hari ini, 5 menit untuk pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tulisan sudah, review framework dan model tulisan refleksi, framework Burton dan juga Gibbs juga sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita ke tahap tulisan refleksi 3 babak nih Kakak. Ini sudah. Baik, kita ulas sebentar di sini framework Burton tadi. Saya minta pendapatnya dari Kak Fendi tentang framework Burton ini tadi apa? Coba Kak Fendi, monggo suaranya. Halo Kak Fendi. Iya.
Ya. Ya, silakan Kak Fendi. Framework Burton. Niku nopo, Mas? Kak. Itu adalah salah satu framework yang kita pelajari hari ini Kak Fendi, tentang framework Burton yang tadi disampaikan oleh Kak Rodiati. Ada 3 pertanyaan utama ya di situ. Nah, itu konsepnya 3 pertanyaan utama itu W, SW, dan NW itu. Nah, itu tadi apa nih Kak Fendi? Barangkali bisa, kalau menurut Kak Fendi seperti apa pendapatnya? Masih kurang tahu ya Kak itu. Lagi nggarap anu. Moga dibantu kakak yang lain. Coba Kak Priyo mungkin Kak bisa Priyo. dibantu Kak Denis nih. Coba Kak Denis monggo. Kak Miko Baru memahami ini Kak. Kak Denis Masih memahami juga ini. itu di LMS sudah ada nih kakak sebenarnya. Kalau sudah dibaca itu sebenarnya sudah ada. Monggo, ada yang lain bisa menyampaikan di sini? Atau mungkin Kak Siti mau barangkali mau memberikan contoh yang ya Kak Andi ya. Oh iya, silakan Kak Hendri, silakan. Yang framework Burton, kalau berdasarkan di sini itu guru itu tuh jangan hanya mencoba metode apa ya, kalau menyuruh saja. Jadi kebanyakan kita tuh banyak yang mengajarnya itu sistemnya memberikan instruksi saja tanpa memberikan contoh ataupun fasilitas yang tersedia di situ. Tapi di sini kita tuh dituntut untuk memberikan fasilitas ataupun contoh-contoh yang lainnya supaya anak itu memudahkan dalam memahami pembelajaran tersebut. Terus udah Kak Indri. Jadi intinya itu kita tidak hanya untuk memberikan sebuah instruksi saja, tapi juga memberikan fasilitas atau respon pada anak apabila anak mendapatkan kebingungan saat melakukan gerakannya. Kita juga wajib bisa memberikan contoh pada mereka. Kalau menurut saya sih sementara begitu dulu. Oke, baik kakak-kakak. Sebenarnya ini tadi sudah disampaikan Kak Rodiati ya. Jadi W itu what atau apa, kemudian SW itu so what, lalu apa, dan NW itu know what. Sekarang apa? Jadi kalau ini di dalam kita merefleksikan kegiatan kita, contohnya dari kita, kalau kita kaitkan dengan materi pembelajaran tatap muka yang kemarin, itu ada rutin dan juga ada refleksi gitu ya. Mungkin buatnya bisa dikatakan contoh ini ya, contohnya oh saya melakukan pembelajaran itu masih dengan cara yang rutinitas. Kemudian so what-nya misalnya oh ternyata yang baik itu kita harus reflektif. Nah, know what-nya sekarang apa? Berarti nanti sekarang saya akan melakukan pembelajaran yang reflektif. Jadi mungkin kerangkanya begitu nih kakak-kakak untuk model apa namanya untuk framework Burton kiranya seperti itu untuk contohnya. Kita lanjut ke berikutnya.
Nah ini nggih, kata sebenarnya itu tadi cuman pakai bahasa Inggris sama terjemahannya seperti ini. Kemudian ini framework GIPS. Tadi juga sudah disampaikan juga oleh Kak Rodiati. Monggo ini siapa yang mencoba bisa menjawab ini. Ini yang pertama itu adalah deskripsi. Kemudian yang sebelahnya deskripsi itu apa nih Kak? Perasaan. Ya betul, perasaan. Perasaan itu maksudnya seperti yang bagaimana Kak? Misalkan deskripsi seperti yang dicontohkan Kak Andi tadi. Pertama awal saya belajar terkait kegiatan rutinitas dan reflektif. Nah, perasaan saya belajar itu senang seperti itu. Oh ya, terima kasih Kak Rodiati. Jadi benar sekali ya yang dikatakan oleh Kak Rodiati tentang perasaan, yaitu perasaan kakak-kakak semua itu ketika setelah mendeskripsikan tahu apa yang terjadi itu terus perasaannya bagaimana. Ya bisa senang, kemudian bisa juga sedih, kan perasaan manusia itu kan banyak sekali ya. Baik, kita lanjutkan setelah ke perasaan lalu kita ke evaluasi. Nah, di evaluasi ini mungkin dari Kak Siti monggo kalau bisa menyampaikan pendapatnya tentang apa maksudnya evaluasi di sini. Terima kasih untuk waktunya Kak. Kalau menurut saya evaluasi di sini apa yang baik atau buruk yang terjadi. Jadinya begini, kalau tadi kita sudah ke tahap perasaan, itu disaring lagi ke evaluasi, melihat diri kita itu sudah benarkah yang kita lakukan atau atau malah enggak baik ya untuk pembelajaran, mungkin seperti itu Kak. Jadi kita lihat dari sisi baik dan buruknya apa yang telah kita lakukan untuk pembelajaran tersebut. Mungkin seperti itu. Terima kasih Kak Siti. Dari yang lain apakah ada lagi? Kak Siti menyampaikan bahwa evaluasi itu adalah apa yang baik dan apa yang buruk. Begitu Kak? Nah, evaluasi. Jadi dalam refleksi itu tidak selalu yang buruk saja yang kita perhatikan, tetapi hal yang baik pun juga perlu kita refleksikan. Itu Kakak. Untuk selanjutnya tanda tanya yang di bawah itu di situ apa nih Kak? Analisis. Analisis, benar sekali. Kira-kira penjelasannya bagaimana monggo Kak? Diborong sekalian. Waduh. Itu. Nah, saya itu suka ya kalau mendengar pendapatnya Kak Heru, mantap ini. Jadi untuk analisis itu nanti melihat kenapa hal tersebut bisa terjadi, terus penyebabnya apa, terus dampaknya itu apa. Nah, itu. Baik, mantap sekali Kak Heru. Jadi memang benar yang disampaikan Kak Heru ini terkait dengan analisis ya. Jadi lebih ke mungkin memaknai kata-katanya, memaknai apa yang terjadi, kemudian dampaknya seperti apa, yang didapat apa dari sini, mungkin begitu. Benar sekali ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah konklusi. Nah, konklusi ini yang bagaimana menurut Kakak? Monggo, siapa yang mau resen di sini atau langsung yang apa-apa? Kak Bagus mungkin konklusi. Cek Kak Bagus. Ya Kak. Nah, ini konklusi itu yang seperti apa Kak Bagus? Menurut Kak Bagus seperti apa? Kalau menurut saya dari konklusi itu seperti kayak pendapat Kak. Berpendapat. Jadi mungkin kalau disambungkan dengan refleksi tadi ya. Jadi kan setelah deskripsi, terus evaluasi, jadi kita
mungkin nanti menanyakan kepada murid kita itu pendapat mereka tentang mungkin hasil pelajaran yang sudah kita pelajari hari itu bagaimana pendapatnya. Mungkin seperti itu ya Kak. Mungkin. Ya. Kalau jadi menurut Kak Bagus ini tentang pendapat gitu ya, konklusi ya. Ya, kalau dari yang lain barangkali ada jawaban yang lain mungkin. Monggo bisa langsung jawab saja. Ya Kak Siti monggo. Mohon maaf untuk kedua kalinya ya Kak ya. Kalau menurut saya menanggapi dari Pak siapa ya tadi Kak Bagus ya tadi. Ya, untuk melengkapi Kak Bagus, kalau menurut saya konklusi itu tadi kan kita sudah ke tahapan sebelumnya kan kita ke tahapan analisis ya tadi. Jadi setelah kita mendapatkan pengalaman, terus kita apalagi yang bisa kita lakukan dari pengalaman yang sudah kita lakukan kemarin. Mungkin jadi tindak lanjutnya apa gitu loh Kak. Dari pengalaman yang sudah kita dapat kemarin, tindak lanjutnya apa supaya pembelajaran itu lebih bagus. Mungkin seperti itu. Nggih, matur nuwun. Ya, terima kasih Kak Siti. Jadi mungkin begitu nggih Kak Bagus nggih. Jadi untuk konklusi ini maksudnya adalah tentang apa yang bisa dilakukan. Setelah kita analisis tadi, kemudian kita jadi tahu. Setelah tahu, kemudian kita akan sebenarnya sama pendapat, tetapi pendapat itu dari diri kita sendiri ya. Apa yang akan dilakukan? Mungkin dari Kak Rodiati monggo bisa disampaikan. Baik, menambahkan saja kalau konklusi itu atau kesimpulan ya, jadi dari analisis yang sudah tadi Kak Heru yang dianalisis tadi disimpulkan terlebih dahulu. Nah, kesimpulan dari keseluruhan tadi apa sehingga nanti kita bisa ke tanda tanya yang selanjutnya, yaitu baru ke rencana tindak lanjut dari kesimpulan yang tadi sudah dianalisis. Seperti itu. Hanya menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Rodiati. Jadi gitu nggih kakak-kakak tahapannya untuk framework GIPS. Mulai dari deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, dan setelah analisis adalah ke tahap konklusi, yaitu mungkin setelah dimaknai dalam analisis tadi, ada kesimpulan di situ, kemudian seperti yang disampaikan Kak Siti tadi, apa yang akan dilakukan di situ. Nah, dari apa yang akan dilakukan ini, kemudian akan kita bawa ke rencana tindak lanjut. Kemudian nanti, saya akan merencanakan yang seperti ini. Bla 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 bla. Itu nggih kakak. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita pada tahap tulisan refleksi. Kakak-kakak nanti akan menuliskan refleksi 3 babak. Ya. Mari kita baca kembali tulisan kakak-kakak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi dari kakak-kakak. Ya, jadi kenapa dari kemarin untuk saya menanyakan untuk kuisnya diisi apa belum itu karena memang materinya itu untuk dibahas di pertemuan pertama ya ini kakak-kakak. Kemudian menurut kakak-kakak seberapa dalam tulisan refleksinya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Silahkan nanti kakak-kakak kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Nah, selanjutnya mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Nah, kakak silakan mengcopy Google Slide berikut ya. Nanti akan saya bagikan linknya untuk di kolom chat ya. Kemudian nanti peserta menuliskan nama di masing-masing slide. Itu nanti ada namanya, silakan diedit saja namanya di situ. Kemudian kakak-kakak membuat tulisan refleksi pada 3 babak berbeda. Nah, penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework GIPS. Jadi refleksi yang digunakan menggunakan framework GIPS yang ada 6 tahapan tadi. Setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Jadi nanti setelah ini selesai, dari kakak-kakak nanti ada perwakilan yang presentasi. Kemudian dari kakak juga akan memberikan tanggapan tentang apa yang sudah dipresentasikan dari
refleksi yang dibuat oleh kakak-kakak semua. Itu nggih kakak-kakak, sebentar saya kopikan linknya. Itu nggih kakak-kakak, linknya sudah saya kirimkan di kolom chat. Monggo silahkan dibuka. Bisa dibuka enggak nggih? Coba. Monggo. Bisa nggih? Nah, kalau sudah bisa, silakan nanti pilih salah satu halaman, kemudian silakan kakak-kakak menuliskan nama dan kemudian menuliskan refleksi dengan framework Gibbs. Waktunya 20 menit kakak-kakak. Kok akses ditolak ya, Kak? Saya bisa masuk. Saya juga ditolak ya, sama. Nggak bisa masuk ya. Ini refleksi yang ditulis yang ditolak juga. Nggak bisa masuk ini, Kak. Apa aku dewe? Wah, 16 halaman ya, guys. Satu halaman satu orang, Kak. Ini Kak Heru ini yang harus menjawab ini. Khususan Kak Heru ini yang jawab berarti. Benar, ini khusus untuk Pak Ketua ya, jabatan tertinggi kasta kita, berarti di bawah Anda, Pak. Yang bawah juga masih akses ditolak ya, Kak? Sama. Sama. Mana ya coba ya? Nggak bisa diedit. Iya, sama. Punya aku juga sama ya, Kak. Iya. Belum bisa. Spesial Kak Heru yang menjawab. Kak ngono. Ini Kak Heru ini khususon illa Kak Heru. Kalau nggak bisa gini aja Kak, ditulis di kolom chat aja nggak apa-apa. Daripada nanti waktunya banyak yang terbuang. Oke. Oke, gitu ya. Membuat tulisan refleksi. Ini tema tulisannya apa ya? Bebas. Saya stop share screen enggak, saya bagikan ininya. Waduh, nah itu ketok.
Barangkali bisa dicoba lagi Kak, itu saya bagikan lagi Google Docs-nya. Dan nanti bisa lebih enak, lebih jelas. Sudah saya tuliskan di kolom chat, monggo dicoba bisa akses apa tidak. Oh, bisa. Bisa nggak Kak Heru, monggo dikerjakan di situ aja Kak. Waduh. Kak Heru halaman 1, mantap.
Saya kok nggak ada halamannya, Kak. Keselip mungkin. Gimana Kak? Kok saya nggak ada halamannya ya? Tak cari-cari nggak ada nama saya. Ya, memang nggak ada gawe dhewe jenenge. Iya, Bu. Kak Andi, punya saya nggak ada. Edit sendiri boleh. Boleh Bu, ngedit sendiri saja itu nama-namanya memang suruh ngedit Bu, biar dikasih nama itu biar apa namanya penempatan namanya langsung pas gitu loh Bu. Soalnya takutnya nanti kalau kolomnya malah geser-geser gitu. Oh iya. Ini Di ya Kak untuk kolom kosong itu aja nggih saya ya. Nggih, monggo Kak, monggo. Ini ngawur kayak lagi ngarep. Apaan sih brengsek? Untuk babak 1 itu nggih Kak, pertanyaan pemantiknya. Kecenderungan nilai orientasi Kakak seperti apa yang kemarin itu. Terus kemudian apa yang membuat Kakak menuliskan orientasi tersebut. Kemudian bukti atau pengalamannya terkait orientasi tersebut itu juga apa. Monggo itu di babak 1 seperti itu yang dulu. Jawabin. Waduh.
Kak Gifta, untuk materinya semua ada di modul Kak Gifta nih. Jadi di sini hanya menyamakan pemahaman saja. Monggo dibuka modulnya saja Kak Gifta nih. Kalau ketinggalan enggak apa-apa. Singkat-singkat saja nggih kakak-kakak. Ini untuk babak 1 cuma menjawab pertanyaan pemantik 3 itu aja, nggak usah panjang-panjang. Kemudian nanti di babak keduanya itu tentang perasaan, evaluasi dan analisis, dan di babak ketiganya konklusi serta rencana tindak lanjut. Jadi gitu pembagian babaknya. Untuk perasaan bisa memilih di roda emosi ini ya kakak. Jadi ada gembira, cinta, takut, amarah, sedih, dan juga terkejut. Kemudian itu banyak sekali sub-sub perasaannya. Monggo bisa dipilih yang tepat, yang sesuai dengan perasaan kakak-kakak.
Babak dua adalah
Nggak usah panjang-panjang nggih, Kakak-kakak dilanjutkan babak 2 dan babak 3 nggih. Babak 2 tentang perasaan, evaluasi dan analisis, lalu di babak 3-nya tentang konklusi dan rencana tindak lanjutnya.
Duh. Cuok cuok ke
5 menit lagi ya kakak-kakak, karena nanti presentasi dari kakak-kakak semuanya. Baik ini aneh nanti.
Mohon maaf kakak, barangkali udah ada yang selesai ya. Ini bisa berbagi kepada kakak semuanya. Ini tadi udah ada yang selesai, sepertinya Kak Rodiati ini jawabannya udah lengkap dari babak 1 sampai babak 3. Mungkin untuk berbagi di sini yang pertama Kak Rodiati nggih, sama yang lainnya biar sambil menyelesaikan. Monggo Kak Rodiati. Bisa share screen nggih. Sebentar, baik, pripun Kak? Share screen. Ya, share screen nggih dari jawabannya jenengan. Sekedap. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak, sudah. Monggo dilanjut dipresentasikan ya Kak. Ya, baik. Nanti jika kurang lengkap mohon dilengkapi, kalau ada yang kurang pas dipaske. Kok saya bacanya sekedap nggih. Baik, yang pertama yaitu di babak 1 dengan tadi kalimat pemantik yaitu nilai orientasi yang ada di saya gitu ya. Nilai orientasi saya yaitu self actualization atau aktualisasi diri, yaitu melatih anak mandiri dan bertanggung jawab. Saya menuliskan tersebut karena saya mengajarkan PJOK kalau di TK itu yaitu namanya fisik motorik untuk melatih kemandirian anak dan bertanggung jawab. Dengan kegiatan merangkak dan lempar bola ternyata bisa membantu menguatkan otot lengan dan jari-jari sehingga anak bisa lebih mudah belajar menulis. Di babak 2 perasaan saya yaitu yakin dan bahagia. Yakin bahwa ada kaitannya fisik motorik anak dengan keterampilan sosial emosional dan tanggung jawab. Nah, akan tetapi dalam praktik saya dalam menerapkan nilai orientasi guru PJOK sebagai self actualization atau aktualisasi diri masih belum memetakan kebutuhan siswa, minat siswa di mana saya masih menggunakan peraga yang sama dalam kegiatan fisik di sekolah saya. Misalkan lempar tangkap bola ya saya usahakan lempar tangkap bola semuanya seperti itu. Nah, dari modul yang belajar bersama teman-teman semua di sini, saya mendapatkan beberapa ada berapa ya tadi lupa beberapa nilai peran sebagai seorang guru PJOK. Nah, itu sangat bermanfaat sekali ternyata banyak hal yang bisa dipelajari. Dari terutama yang sangat menarik sekali bagi saya yaitu self actualization atau aktualisasi diri. Nah, orientasi nilai ini di babak 3, orientasi nilai seorang guru PJOK yaitu self aktualisasi itu sangat bagus jika diterapkan karena dengan self aktualisasi diri akan menjadi bekal ketika di masa yang akan datang karena ternyata di situ mengajarkan kemandirian, tanggung jawab dan masih banyak lagi. Tindakan selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu memetakan kebutuhan siswa terlebih dulu terkait dengan kegiatan fisik, menyediakan alat peraga, dan lebih melatih tanggung jawab anak, terutama di kelas saya dulu, karena nanti untuk ngajak rekan sejawat itu masih yang penting saya praktek dulu di kelas saya dulu terutama. Nah, selanjutnya nanti saya akan menyampaikan apa yang saya pelajari
di modul ini bersama kakak-kakak semua, saya akan sampaikan kepada rekan sejawat di lembaga saya. Itu tindak lanjut yang akan saya lakukan. Seperti itu Kak, mungkin saya cukupkan. Oke, terima kasih Kak Rodiati. Ya cukup lengkap sekali nih untuk presentasi dari Kak Rodiati, mulai dari babak 1, babak 2 dan babak 3 sangat sudah urut ya, mulai dari deskripsinya, kemudian perasaannya seperti apa, evaluasinya, analisis, konklusinya, dan sampai RTL-nya sudah dituliskan semua nggih Kakak. Jadi dalam hal ini memang saya juga setuju dengan Kak Rodiati nggih, bahwa Kak Rodiati sudah melakukan refleksi secara singkat nggih dari apa yang sudah dilakukan dalam proses pembelajarannya, terutama ini di TK nggih Kak Rodiati, karena beliaunya adalah guru di TK. Ternyata beliau memiliki kecenderungan terhadap aktualisasi diri dalam proses pembelajaran, karena di TK itu ingin mengembangkan apa tadi Bu? Melatih fisik motorik anak gitu ya, untuk melatih kemandirian dan tanggung jawabnya. Nah, ternyata beliau memberikan bukti, yaitu dengan kegiatan merangkak dan lempar tangkap bola ternyata bisa membantu menguatkan otot lengan dan jari-jari, sehingga anak akan lebih bisa lebih mudah untuk belajar menulis. Kemudian perasaan buruk Kak Rodiati ketika melakukan refleksi itu yakin dan bahagia, yakin bahwa ada kaitannya fisik motorik anak dengan keterampilan sosial, emosional, dan juga tanggung jawab. Kemudian beliau juga menganalisis dan mengevaluasi bahwa dalam praktek yang beliau terapkan itu nilai orientasi guru sebagai self-actualization masih belum memetakan kebutuhan siswa atau minat siswa, di mana beliau masih menggunakan alat peraga yang sama dalam kegiatan fisik di sekolah. Ya, jadi dalam hal ini Kak Rodiati ini masih mengalami merasa ini ya, apa namanya, ada yang kurang dalam hal ini dari evaluasi dan analisisnya itu, bahwasanya beliau masih belum memetakan kebutuhan murid. Sedangkan pembelajaran yang diinginkan sekarang ini dalam kurikulum Merdeka itu adalah yang berdiferensiasi. Begitu nggih Kakak-kakak. Kemudian pada babak ketiga Kak Rodiati juga menyampaikan bahwa orientasi nilai self-actualization sangat bagus jika diterapkan, karena dengan aktualisasi diri akan menjadi bekal ketika di masa yang akan datang. Kemudian beliau juga membuat rencana tindak lanjut, yaitu akan memetakan kebutuhan siswa terlebih dulu terkait dengan kegiatan fisik, menyediakan alat peraga, dan berlatih tanggung jawab di kelas. Terutama selanjutnya akan menyampaikan materi dengan rekan sejawat. Baik, terima kasih Kak Rodiati, jawabannya sangat memuaskan sekali ini, bagus sekali refleksi dari Kak Rodiati. Semoga nanti kakak-kakak juga bisa menyelesaikannya ini untuk tugas ini. Kemudian saya minta satu lagi untuk presentasi, sekarang perwakilan yang dari guru PJOK. Coba saya lihat jawaban dari Kak Fendi, monggo Kak Fendi. Ini jawabannya juga cukup lengkap. Bisa di share screen kan ya Kak ya, biar teman kakak yang lain bisa melihat jawaban dari Kak Fendi. Iya Kak, ini ada nggak? Oh ya. Menunggu sebentar.
Oke, Kak. Oke, Silakan. saya akan mempresentasikan refleksi 3 babak yang saya kerjakan. Untuk yang babak pertama, nilai orientasi PJOK yang saat ini saya lakukan itu mayoritas yaitu disiplin master dan ecological integration, di mana penguasaan ilmu materi yang ada melalui kurikulum itu disampaikan secara bersama-sama, secara tuntas lah. Dan pembelajaran diferensialnya digunakan, walaupun mungkin untuk ketercapaian nanti yang untuk 100% itu masih perlu ditinjau ulang, maksudnya karena kalau bagi saya itu memang masih kurang itu. Nah, untuk yang nomor 2, babak pertama yang nomor 2 yaitu sebagai guru dapat menguasai materi dan menelaah kemampuan siswa. Itu memang karena di SD saya ya Pak, itu memang guru olahraganya cuma 1 dan untuk mengampu 10 kelas. Nah, di mana di tempat saya itu setiap jam pelajaran olahraga itu saya selalu melaksanakan untuk satu jamnya satu mata pelajaran PJOK itu 2 kelas digabung jadi 1, sehingga memang untuk siswanya itu memang sangat-sangat banyak dan di mana untuk menelaah kemampuan siswa itu bagaimana tumbuh kembang dan penerapan materinya di situ memang saya kira masih kurang gitu Mak. Untuk buktinya itu tadi ya Kak ya. Selanjutnya untuk babak yang kedua, perasaan saya itu senang dan puas. Maksudnya ketika mengajar itu output yang didapat di pembelajaran tersebut, seumpama contoh aja kelas 1 ataupun nanti kelas 2 atau sampai kelas 6 itu siswa itu dapat menguasai ilmu yang pertama, walaupun secara praktek itu mungkin masih banyak yang kurang, akan tetapi secara teori dapat diserap dengan baik. Ya terkadang kita dalam menelaah siswa itu kan, siswa itu terkadang ada yang pintar secara akademik maupun nanti ada pintar secara non-akademik. Saraf motoriknya mungkin berbeda ya Kak, antara satu siswa yang satu dengan yang lain itu masih akan berbeda. Nah itu yang saya tekankan di situ. Nah maka oleh karena itu evaluasinya yang saya lakukan adalah di dalam proses pembelajaran itu nanti ketika pembelajaran saya itu dirasa kurang, itu pasti tidak 100% untuk saat ini ya, itu tidak 100% berpusat pada siswa maupun karena memang di orientasi awal itu ada di disiplin master. Disiplin master itu kan ya memang di dalam penguasaan materinya Kak. Itu untuk analisisnya ya itu nanti mungkin di dalam proses pembelajaran itu sedikit kita geser ke pembelajaran yang berpusat pada siswa, karena mungkin masih bisa dilihat lagi nanti siswa yang motoriknya bagus akan kita bentuk nanti ke kelompok-kelompok kecil yang nanti akan memberikan sebuah pengalaman kepada teman yang lain untuk memberikan contoh gitu Kak. Nah di babak ketiga itu ada pembelajaran yang bermakna
yang akan saya lakukan itu tujuan utamanya itu nanti supaya nanti menjadi bermakna bagi peserta didik untuk menjadikan siswa tersebut nanti berkarakter baik dan juga mengarahkan kemampuan siswa dalam berkembang ke jenjang berikutnya. Mungkin itu Kak yang saya sampaikan, mungkin banyak salah kata ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Fendi atas apa yang telah disampaikan mulai dari Bapak 1, Bapak 2, dan Bapak ketiga. Ini juga cukup lengkap juga dari Kak Fendi, mulai dari nilai orientasi guru PJOK yang dilakukannya yaitu disiplin master. Kemudian beliau memilih ini karena menurut beliau dengan disiplin master ini siswa dapat menguasai materi dan menelaah kemampuan siswa tersebut. Kemudian buktinya beliau masih melakukan gerakan contoh saat memberikan materi pembelajaran, serta memberikan siswa kesempatan dengan iklim pembelajaran yang baik. Kemudian di babak kedua, perasaan yang dirasakan Kak Fendi senang dan puas karena dalam mengajar ketika output siswa berkembang dengan baik akan menjadi kepuasan dalam batin saya menjadi seorang guru. Kemudian setelah dievaluasi, beliau masih merasakan apa yang kurang karena masih 100% berpusat pada siswa. Dari hasil analisis, pemikiran yang siswa dapat membentuk karakter siswa dan kepemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya, agar memberikan pembelajaran yang bermakna dalam pembelajaran PJOK bagi peserta didik, di mana dapat menjadikan siswa yang berkarakter baik dan juga mengarahkan kemampuan siswa dalam berkembang ke jenjang berikutnya. Baik, jadi ini juga hampir sama juga dengan Kak Rodiati tadi, bahwasanya kalau Kak Fendi lebih ke pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpusat pada murid, tadi menyampaikan bahwa membagi dengan kelompok-kelompok kecil. Kalau Kak Rodiati tadi lebih ke memetakan mulai dari pemetaan kebutuhan belajar siswanya. Baik, jadi dalam refleksi ini seperti ini Kakak contohnya. Jadi apa yang sudah kita lakukan ketika menjadi seorang guru itu, kita orientasinya ke cenderung yang mana, kemudian setelah itu kenapa kok saya milih ini tuh, ternyata alasannya seperti ini, kemudian buktinya seperti ini. Nah, dari situ bisa yang kita rasakan itu apa, nggak harus tadi yang saya lihat ini senang, puas, bahagia, banyak sekali yang menjawab seperti itu. Barangkali ketika kakak-kakak mengajar pernah mungkin sesekali merasa kecewa ketika melakukan proses pembelajaran. Itu juga bisa, karena ketika kadang-kadang kita sedang mengajar itu mungkin siswanya tidak mau mendengarkan atau apa, sehingga kadang-kadang kita emosian juga pernah itu ya. Kemudian itu kita lakukan evaluasi dan analisis agar kita tahu apa yang harus dilakukan untuk pertemuan berikutnya. Nah, dari situ kita rencanakan tindak lanjut kita seperti apa. Yang seperti Kak Fendi ini juga beliau menyampaikan bahwa rencana tindak lanjutnya itu ingin melakukan pembelajaran yang bermakna. Dan Kak Rodiati tadi ingin melakukan memetakan kebutuhan siswa terlebih dulu. Jadi nanti biar pembelajaran mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, mungkin presentasinya kita wakili 2 orang saja kakak-kakak. Untuk selanjutnya silakan nanti diselesaikan itu yang belum selesai untuk babak 1, 2, 3-nya. Kemudian setelah ini kakak-kakak silakan buka di LMS, itu ada tugas yang harus dikerjakan. Yaitu di modul 1.1.D2 tentang refleksi. Nah, mungkin bisa saya share screen gitu. Bentar.
Ya, baik kakak-kakak, jadi tugasnya nanti ini nggih, modul 1.1.D2. Kakak-kakak nanti akan membuat refleksi. Saya bacakan aja ini. Kakak akan melakukan sebagai berikut. Yang pertama, gunakan model refleksi yang sudah disediakan untuk menuliskan refleksi setiap hari atau setiap kali Ibu atau Bapak menyelesaikan modul. Ada modul yang sudah menyediakan model refleksi apa yang akan dilakukan. Untuk modul yang hanya menyediakan pertanyaan pemantik, silahkan gunakan pertanyaan pemantik tersebut sebagai alat bantu untuk Ibu atau Bapak menuliskan refleksi menggunakan model refleksi yang sudah dipilih. Pastikan Ibu Bapak menggunakan model yang berbeda-beda setiap kali menuliskan refleksi. Silahkan unduh lampiran mengenai model refleksi. Jadi nanti kakak-kakak bisa unduh di sini model-model refleksinya, ada banyak nggih. Kemudian dalam menyusun refleksi, gunakan panduan framework Burton atau Gibbs saat kakak-kakak menulis refleksi tersebut. Gunakan rubrik refleksi untuk menilai tulisan refleksi kakak-kakak secara mandiri. Catatlah hal-hal apa yang menarik dan menjadi tantangan selama menulis refleksi setiap hari. Nah, catatan ini akan didiskusikan pada pertemuan berikutnya. Rubriknya bisa dilihat di sebentar. Ada nggak ya di sini ya? Oh, nggak ada. Yang jelas ini dulu nggih kakak-kakak. Jadi model refleksinya sebentar saya slide-kan saja di sini sekalian. Nah, ini ya kakak, ini rubriknya. Rubrik penulisan refleksi. Jadi nanti silakan kakak perhatikan rubriknya terlebih dulu agar tugas yang kakak kerjakan nanti nilainya juga bisa sangat baik. Oke, di sini. Kemudian ada aspek pemikiran reflektif terhadap pengalaman belajar atau pembelajaran. Kemudian ada keterhubungan antara masa lalu, masa mendatang, kemudian konsep atau praktik yang dilakukan, dan juga konsep praktik yang dilakukan di masa yang akan datang. Kemudian ini contoh penjelasan dari framework Gibbs. Terus ini lampiran 2 model refleksi segitiga. Ada contohnya ya di situ. Kemudian ini model refleksi praktik pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya adalah model deal macam ini. Kemudian ini adalah model topi, refleksi topi. Kemudian refleksi 4C, connection, challenge, konsep, dan change. Kemudian ada juga refleksi model cuaca. Dan ada juga refleksi model 4F atau 4P. Facts, feeling, finding, dan future. Jadi nanti kakak-kakak dalam membuat tugas ini bisa memilih salah satu model refleksi yang ada di dalam modul ini di lampiran tersebut. Nanti bisa kalian kakak klik sendiri dan di-download sendiri. Begitu dengan panduan framework dari Burton atau Gibbs tadi dalam menuliskan refleksi. Mungkin itu kakak-kakak untuk hari ini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan karena sudah
sangat sore ini. Untuk selanjutnya kita sudah sampai di penghujung waktu, nggih. Di penutup, tadi ini sudah bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing Bapak yang ada. Nanti kakak bisa mempelajari yang ada di Google Slide tadi, bisa melihat refleksi dari kakak-kakak yang lain. Situ nggih untuk hal ini. Kemudian selanjutnya, nah ini unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk merumuskan refleksi sudah. Oh, ini sudah. Baik, mungkin hari ini kita cukupkan sekian nggih kakak-kakak. Mohon maaf ini memang molornya agak panjang karena ya memang tadi ketika kita menuliskan refleksi cukup lama waktunya. Untuk pertemuan selanjutnya tanggal berapa nggih? Hari Jumat atau Sabtu? Saya juga lupa itu. Ya nanti kita saling berkabar di grup. Kakak, kita akhiri di sini nggih untuk pertemuan kita hari ini. Monggo dipimpin berdoa salah satu dan nyalakan dulu videonya biar nanti kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Monggo bisa ambil posisi. 1, 2, 3. Sekali lagi nggih. 1, 2, 3. Ya. Cukup. Baik, monggo Kak Heru dipimpin berdoa. Kita akhiri pertemuan kita. Oke, marilah teman-teman kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillah. Berdoa cukup. Terima kasih. Oke, monggo kakak kalau ingin meninggalkan saya persilahkan. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Andi. Izin live nggih. Nggih. Nuhun.